Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Salam, terima kasih untuk Gereja Rock dan Lumbung Yusuf, berkatnya untuk Jemaat Munduk, terima kasih berkatnya, terima kasih Tuhan Yesus. Saya mewakili Jemaat Desa Munduk, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan sembakonya, dan saya mengucap terima kasih kepada GBI Rock maupun Lumbung Yusuf. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Khususnya Desa Munduk mengucapkan terima kasih sudah diadakannya pembagian sembako untuk masyarakat yang kurang mampu. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya nanti sembakonya. Kami atas nama Jemaat di Munduk mengucapkan terima kasih banyak buat berkatnya hari ini dari GB Rock dan Lumbung Yusuf. Tuhan memberkati. Terima kasih Gereja Rock Lumbung Yusuf. Sampai bulan Juni 2020, Lumbung Yusuf sudah menyalurkan bantuan kepada 1.672 orang dewasa senilai Rp225.375.000 dan juga kepada 385 anak-anak senilai Rp22.015.000. Adapun total bantuan yang sudah disalurkan senilai Rp247.390.000. Terima kasih untuk saudara yang sudah menabur dan memberikan bantuan melalui Lumbung Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Kini telah hadir kelas online Rock Journey Believer Class. Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya, kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup, dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini. Shalom Kingdom citizens, we are so happy and so grateful that you're here with us today. Karena tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk menyanyi, menyembah, dan fokus kepada Tuhan. Through this online streaming, kami percaya bahwa saudara bisa diberkati dan kita bisa menyembah the King of all Kings. Kami percaya bahwa kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah di hidup kita semua. Have a great service. Jesus bless you.
Shalom, warga kerajaan Allah yang ada di rumah ataupun dimanapun saja berada. Salam damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus melimpah buat kita semuanya. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita dapat bergabung bersama-sama dalam acara ibadah Komsel online pada malam hari ini. Saya yakin percaya melalui ibadah Komsel ini kita dapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya yakin percaya apabila ada di antara kita, mungkin yang sedang sakit, saya percaya akan disembuhkan. Yang susah akan dihiburkan. Yang lemah akan dikuatkan. Yang kekurangan diberkati. Yang terikat akan dilepaskan. Saya yakin percaya nama Tuhan dipermuliakan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana kabar Bapak Ibu yang dari rumah? Saya yakin percaya Bapak Ibu yang dari rumah tetap sehat, semangat, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan bagaimana kabar saudara di sini? Luar biasa. Oh, puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa, dahsyat, ajaib. Puji Tuhan. Nah, baiklah sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Bapak John Pinem untuk pimpin kita bersama dalam doa. Baik, sebelum kita memulai KM malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah melindungi kami 1 minggu. Terima kasih Tuhan, kami boleh juga berkumpul kembali untuk melakukan ibadah, untuk mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kegiatan kami, pekerjaan kami di hari-hari sebelumnya. Dan hari ini Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan kembali. Tuhan berkati KM kami pada malam hari ini. Saudara-saudara kami yang mengikuti KM yang di rumah, juga Tuhan berkati meskipun melalui online. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mendedikasikan ibadah KM kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkarya, beracara dan berkuasa dalam KM kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai dan Tuhan kiranya menyertai dari awal, pertengahan sampai akhir. Selesai KM ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama naikkan pujian, penyembahan yang terbaik pada Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat dilakukan. Bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
mujizat itu Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Hurialah masih karena malam-malam. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita berikan penyembahan yang terbaik pada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa hanya Tuhan saja yang disembah, hanya Tuhannya saja yang diagungkan. Biarlah Dia yang memerintah atas hidup kita, Dia yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih berlaku sampai saat ini Tuhan. Jamah setiap pribadi kami Tuhan, dimanapun saudara-saudara kami berada Tuhan. Lawat mereka dengan kasih-Mu, pulihkan keadaan mereka Tuhan. Pulihkan keluarga mereka, pulihkan pekerjaan mereka, pulihkan ekonomi mereka Tuhan. Pulihkan mesbah keluarga mereka Tuhan, supaya mereka semakin hidup kudus dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih. Katakan semakin hari semakin luar biasa. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan bersama-sama, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Oh, amin. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Dengan sungguh-sungguh katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
luar biasa, besar anugerah Tuhan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam ibadah Komsel online malam hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, bukan kuat gagah kita, tapi semuanya karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semuanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin pada malam hari ini ada yang ingin menyaksikan tentang kemurahan dan anugerah Tuhan? Salam semuanya yang di rumah, Bapak Ibu maupun yang di studio. Shalom ya. Pada kesempatan ini saya menyaksikan buat kebaikan Tuhan yang saya bilang bukannya luar biasa lagi, tapi benar-benar amazing. Wah, buat hidup saya dan keluarga. 2 tahun yang lalu saya sempat bangkrut. Dan hidup juga untuk keuangan juga tidak menentu. Dan saya awalnya saya berkomsel di Paik. Nah, Paik lah yang bimbing saya, yang mentor saya, mengasih semangat buat saya untuk menjalani hari lepas hari. Bagaimana kita harus tetap mengandalkan Tuhan gitu kan. Nah, setelah sering berjalan, Paik juga bertanya talenta yang saya punya, karena saya backgroundnya di bidang cat otomotif. Nah, saya bisa ngecat karena di Bali ini kan motor banyak gitu ya, motor banyak. Apa salahnya coba kita apa yang punya talenta yang kita punya, kita kerjakan dengan baik-baik gitu. Nah, terus saya kecil-kecilan saya buka di rumah, saya buka ngecat motor. Dari awal sampai sekarang yang sangat luar biasa itu dari awal saya buka sampai sekarang itu orderan nggak pernah putus. Oh ya, itu ya. ngecat sendiri Pak Mol ya? Iya betul Pak. Oh sendirian ya? Iya betul. Sendiri. Ya, setelah itu Tuhan selalu memberkati pekerjaan saya hari lepas hari dan juga membuat nama saya makin dikenal di kalangan klub-klub motor gitu. Setelah itu sampai saat ini, sampai saat yang sedang sulit masa pandemi ini, Tuhan tetap pelihara saya sekeluarga, tetap memberkati saya. Mungkin kalau dibilang itu malah lebih berkat, malah lebih banyak lagi gitu. Begitu. Ya, di masa pandemi, masa sulit ini. Pandemi tambah berkat melimpah. Ya, benar-benar amazing luar pokoknya. Biasa Tuhan Yesus. Anugerah ini, anugerah Tuhan. Karena saya selalu diajarkan dan kita juga sering diajarkan karena kita harus mengandalkan Tuhan, tetap berserah dan tidak lupa saya taat mengembalikan perpuluhan. Mengembalikan perpuluhan. Ya, karena dalam masa sulit ini saya nggak mungkin minta tolong ke teman atau saudara buat minta bantuan gitu. Saya cuman mengandalkan dan pegang janji Tuhan. Karena di firman itu dibilang kan ujilah aku gitu. Nah itu yang menjadi kekuatan saya. Saya pegang janji Tuhan gitu. Dan terbukti dari dari masa awal pandemi sampai sekarang semua sulit, tapi pekerjaan saya, buat keuangan saya, semua normal, malah lebih luar biasa bisa memberkati banyak orang juga, gitu. Pokoknya benar-benar amazing. Amazing ya. Ya, sampai saat ini Tuhan juga selalu memberikan hikmat bagaimana saya membuat terobos-terobosan di dalam masa sulit ini. Akhirnya saya ada ide, dikasih dari Tuhan hikmat. Sekarang tuker tambah bodi-bodi motor dan itu luar biasa sekali sampai sekarang ini antriannya udah panjang sekali seperti keadaan mudik lebaran padat merayap. Yang pengerjaan itu masih tetap Bapak sendiri? Iya betul. Wah, kok sendiri? Dan juga pokoknya secara luar biasa karena kita tahu Tuhan kita itu melampaui segala akal pikiran dan tidak dapat dibatasi oleh hal apapun juga. Bagaimana dia memberkati saya dari kanan, kiri, depan, belakang, atas dan bawah. Benar-benar amazing.
Demikian kesaksian saya ini, biarlah bisa menjadi semangat buat Bapak Ibu yang di rumah maupun saudara-saudara semua. Biarlah tetap andalkan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita itu benar-benar amazing. Amin. Tepuk tangan saudara. Wow, luar biasa kesaksian Bapak Adi ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Dia bangkrut tetapi Tuhan pulihkan. Kuncinya dia andalkan Tuhan, pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan. Dengar firman Tuhan dan lakukan. Akhirnya mengalami kelimpahan yang luar biasa. Puji Tuhan. Mungkin ada saudara yang lain lagi mau bersaksi? Oh, monggo. Wah, Pak Beni, wah. Bersaksi tentang apa Pak Beni? Tentang keluarga. Oh, tentang keluarga, family. Puji Tuhan. Monggo Pak. Saya punya anak gadis, anak cewek. Dia meninggalkan rumah karena dia bersekolah di Jakarta sejak tamat SMP. Oh, sejak tamat SMP ke Jakarta? Iya, sejak Berpisah tamat dengan SMP, Bapak ya? Dia sudah bersekolah ke Jakarta. Sampai sekarang itu sudah tamat kuliah. Dan karena pandemi itu, dia balik kembali ke rumah. Nah, selama dia bersekolah di Jakarta, dia hanya pulang ke rumah itu pada saat liburan. Liburan paling lama itu sekitar 2 mingguan saja. Jadi dia 6 bulan mungkin tinggal di Jakarta, terus berlibur 2 minggu. Nah, setelah beberapa kali pulang liburan, saya melihat kok kondisi kesehariannya itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Bangunnya siang, terus selama di rumah itu hanya bermalas-malasan, santai aja gitu. Dan itu menimbulkan perasaan tidak senang di hati saya. Karena didikan saya dari kecil itu semua harus bangun pagi, bersemangat, kerja, atau apapun, melakukan kegiatan apapun. Kok anak saya begitu gitu. Dan itu berulang-ulang terjadi. Setiap kali pulang liburan, saya berusaha mengajarkan tidak baik bangun siang-siang. Tetapi nanti kembali lagi untuk liburan masih keadaan yang sama. Bangun masih siang lagi? Masih. Itu sampai kuliah? Sampai kuliah. Wow. Anak cewek, iya. Dan itu menimbulkan kesedihan di hati saya. Saya sangat sedih, kok saya tidak bisa mendidik anak saya demikian. Tetapi karena masa pandemi gini, dia harus tinggal lebih lama di rumah, bahkan berbulan-bulan lah. Dan barang-barang yang di Jakarta itu karena dia sudah tamat, semua dikirim kembali ke rumah. Setelah barangnya itu dibongkar, saya lihat-lihat catatannya dia. Catatan harian? Bukan, catatan pekerjaan dia, hasil rapat, waktu rapat, terus ada jurnal hariannya juga. Ternyata dia di Jakarta itu sangat-sangat sibuk. Kebanyakan itu tidurnya itu di atas jam 12, jam 1 malam. Dan dia harus bangun itu jam 5 karena tinggalnya di asrama. Mereka diwajibkan untuk ibadah pagi sebelum ke sekolah. Jadi dia tidurnya jam 12, jam 1, bangunnya jam 5. Setiap hari hampir. Dan itu ternyata waktu dia pulang liburan ke rumah, dia itu kelelahan. Istirahat. Iya, jadi dia memang memanfaatkan waktu liburan itu untuk istirahat. Yang saya salah pahami sebagai sifat malas gitu. Itu berlangsung 7 tahun. Saya beranggapan salah begitu. Dan dia juga tidak berusaha menjelaskan. Tetapi setelah melihat kejadian ini, saya merasa bersalah. Saya melalui ini juga saya minta maaf sama dia. Saya sudah merasa bersalah. Dan saya mendapat ide setelah melihat catatan-catatan hasil rapat, ternyata dia di sana itu juga magang, jadi semacam I.O. Kadang jadi stage manager juga. Iya. Dan saya lihat pengaturannya luar biasa, bagus. Sangat teliti, sangat detail, dan itu saya manfaatkan.
Saya bilang ini pekerjaan saya ini banyak sekali ketidakteraturannya, banyak yang miss. Coba kamu yang pegang. Saya serahkan tugas untuk membuat produk baru, labeling baru, dan juga ide-ide penjualan yang baru. Bagaimana? Oke, dia bilang. Oke, kalau begitu saya anggap kamu anak si Lili ini bekerja bagi saya di perusahaan saya. Oke, katanya. Dengan begitu dia bangunnya cepat karena dia punya tanggung jawab kan. Jadi dia kayak masuk kantor. Pekerjaan yang saya serahkan ternyata melebihi apa yang saya harapkan. Wow, Dia membuat produk yang luar biasa. Labelingnya bagus, modern, dan marketingnya juga masuk ke usia-usia sepantaran dia. Iya. Sehingga dan dia mengusulkan ide-ide baru kepada saya. Sehingga bisnis saya yang selama ini masa pandemi ini turun sampai 90%, oleh karena campur tangan dia, ya tentu saja karena berkat dari Tuhan juga, itu malah berkembang. Semakin hari semakin bagus, dan setelah sekitar 3 bulanan itu, bahkan melebihi sebelum pandemi. Wow. Dan ini masih akan banyak lagi produk-produk baru yang belum saya pasarkan, masih dipersiapkan. Dan saya yakin dan percaya semua akan menjadi jauh lebih hebat setelah dia pegang. Dan ini menimbulkan pertama rasa bersalah di hati saya. Kedua, rasa syukur. Karena saya itu ternyata selama ini salah. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan buka mata saya bahwa ternyata apa yang saya lihat itu salah. Nah yang ketiga itu saya menjadi semakin dekat sama dia karena tiap hari berdiskusi, tiap hari. Dan otomatis suasana di rumah itu menjadi bersemangat. Karena yang bisnis yang jatuh 90% itu kita semua setiap hari itu melihat muka-muka yang agak kurang menyenangkan. Tetapi setelah ada perkembangan begini, kita bersemangat dan bersuka cita dalam Tuhan. Bahwa Tuhan ternyata dalam masa apapun, Tuhan itu benar, kata Pak Adi, amazing. Dalam keadaan apapun manusia boleh berkata yang enggak, yang tidak baik. Tetapi bersama Tuhan kita tetap berjaya, kita tetap merasakan kebaikan Tuhan di dalam masa apapun. Demikian. Mari tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Wow, luar biasa kasih sayang Bapak Benny ya. Oleh sebab itu tidak boleh kita memiliki pikiran-pikiran yang negatif kalau kita melihat orang lain. Ya, tidak boleh ada pikiran yang negatif. Kalau kita memiliki pikiran yang negatif kepada orang lain, seperti Pak Benny tadi lakukan, kita harus minta maaf. Kita harus bereskan dulu agar ada pemulihan. Setelah minta maaf, ada pemulihan, ternyata di balik pemulihan itu ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan Pak Benny. Akhirnya termasuk keluarganya, termasuk usahanya, dipulihkan semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih. Masih ada aja lagi? Oh Pak Christian, tentang apa Pak? Tentang Lumbung Yusuf Pak. Lumbung Yusuf. Apa itu Lumbung Yusuf Pak? Ya, monggo. Ini yang lagi 2 bulan ini ya, jadi bulan Mei, Juni, dan Juli di Gereja Rock Ministry Bali sedang ada pergerakan atau movement ya untuk membantu, menolong dan juga bersimpati kepada saudara-saudara kita yang saat ini berbisnis ataupun yang bekerja. Banyak sekali kejadian ataupun hal-hal yang dimana masalah perekonomian itu membuat mereka terhimpit. Sehingga lewat movement daripada Lumbung Yusuf, dari gereja, kita semua dilibatkan dalam untuk memberikan berkat ataupun menabur. Yang pertama adalah jemaat Rock Ministry, lalu untuk saudara seiman, dan terakhir ada sesama kita manusia. Dan kami percaya banyak kesaksian yang saya dengar dari komsel saya bahwa dalam penyaluran bantuan ini memulihkan perekonomian sehingga setiap daripada jemaat komsel kami itu terbantukan, terutama dalam kesehariannya, di mana
apapun yang mereka saat ini alami. Contohnya ada satu keluarga, yang pertama adalah suami sebagai tiang rumah tangga, baru di PHK di bulan April. Lalu putra-putri, juga menantu, juga di PHK. Nah, yang terjadi adalah terpaksa sekali ibu ini memulangkan ya anak dan menantunya ke rumah besannya. Apa yang terjadi? Dia berusaha untuk bekerja mengisi kekosongan daripada suaminya. Dia punya keahlian memasak. Sehingga yang dia lakukan adalah dia mengirim dan dia mengorder semuanya yang tidak pernah dia pikirkan apakah bisa jalan atau tidak dalam kondisi seperti ini. Puji Tuhan, kesaksian daripada ibu ini adalah dia hanya mengandalkan Tuhan. Bahwa lewat kondisi pandemi ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan. Memang dalam keadaan ekonomi dia terpuruk. Tapi dia percaya lewat ketergantungan pada Tuhan, lalu lewat setiap pergumulan doa juga dari jemaat Komsel kami, sharing sewaktu yang dibutuhkan. Jadi saya selalu menyiapkan waktu untuk menelpon yang bersangkutan, kondisinya, masalah keluarganya juga. Dan semuanya itu sampai hari ini terselesaikan. Bukan hanya itu aja, seperti kesaksian Pak Beni, juga ada satu keluarga di mana sang bapak sering tidak ada di rumah. Ya, sering tidak ada di rumah, juga saluran berkat ini kita berikan. Dan yang pasti adalah bukan hanya berkat keuangan, tapi pemulihan. Saya kemarin sempat ke rumahnya, di sana terlihat dia, biasanya si bapak ini agak cuek ke anaknya, biasanya sudah sampai, dia adalah pembersih kolam ya, cleaning kolam di hotel. Dia sampai di rumah biasanya pergi lagi untuk menjadi security. Tapi dalam kondisi seperti ini dia tidak bisa lakukan. Yang dia lakukan adalah saya lihat sendiri, dia membuat layang-layang untuk anaknya. Nah saya bilang, waduh ada sesuatu yang baru. Terus banyak pengaduan juga Pak I, dalam rumah tangga ini kan sering terjadi sesuatu ya. Tapi dalam 3 bulan ini tidak ada pengaduan sama sekali dari sang istri. Sehingga saya bilang, oh puji Tuhan, di balik masalah, di balik apapun yang ada saat ini, Tuhan bekerja. Yang terutama adalah dari jemaat kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rock Ministry karena menjadi jalan keluar ya untuk memberikan, membantu sesama kita, jemaat kita untuk dalam bentuk sembako maupun dana sehingga semua yang mereka perlukan itu bisa tertutupi. Tapi tetap balik lagi, setiap jemaat harus tetap berusaha melibatkan Tuhan dan kita bersama-sama ini adalah momen yang terbaik untuk saling membantu, bersepakat bersama untuk supaya apa yang sekiranya saat ini kita yang berkelebihan kita mampu memberikan kepada yang membutuhkan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Pak. Oh, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Bapak Christian, ya di balik penderitaan, kalau kita tetap setia pada Tuhan, ada kemuliaan yang luar biasa dari Tuhan. Ya, melalui Lumbung Yusuf ini kita sudah belajar untuk melakukan firman Tuhan, seperti firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Haleluya. Baik, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sudah mendengarkan kesaksian. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa, agar roh Tuhan melalui firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Mari kita semuanya berikan sikap doa yang terbaik kepada Tuhan. Bapa yang sangat baik yang kami sembah dan puja di dalam nama Tuhan Kristus. Kami bersyukur Tuhan kami dapat beribadah Komsel bersama-sama walaupun melalui online. Tapi kami yakin percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Engkau melawat kami semuanya Tuhan. Engkau menjamah kami semuanya Tuhan. Engkau hadir dalam kehidupan kami semua Tuhan. Di rumah-rumah, dimanapun saja saudara kami berada. Biar mengalami lawatan ilahi Tuhan. Dan sebentar lagi kami bersama-sama, kami akan mendengarkan firman-Mu. Agar firman menguatkan kehidupan kami. Firman menguatkan di saat kami akan jatuh. Firman menuntun jalan kehidupan kami. Sehingga firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Engkau berfirman kepada kami semua melalui hamba-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu agar apa yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan
adalah perkataan ilahi datangnya daripada Engkau. Sehingga setiap yang mendengarkannya akan dipulihkan, akan disegarkan, akan dikuatkan, akan dibangun. Bahkan akan menikmati mujizat yang baru melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu, bahkan siap untuk melakukannya. Di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Shalom semuanya. Shalom juga yang di rumah. Saya harap semuanya kita semua sehat, sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Tadi kita sudah dengar bagaimana sahabat-sahabat saya, mereka bersaksi secara luar biasa. Sekalipun dalam masa-masa pandemi seperti ini, kita ada di rumah aja, omset kita menurun, tapi itu tidak menutup bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Bahkan kita bisa bilang Tuhan itu amazing, luar biasa. Jadi seharusnya saya nggak perlu khotbah hari ini. Jadi dari kesaksian-kesaksian yang luar biasa ini sudah bisa mewakilinya. Tapi untuk kemudian kita bisa belajar apa rencana Tuhan atas kehidupan saya itu selalu percaya begini bahwa kalau tadi bisa disampaikan dari Pak Christian, dari anggota komselnya, dulu mungkin anggota komselnya tidak pernah berusaha untuk berjualan makanan. Tapi dia punya talenta untuk bisa memasak dan kemudian itu bisa menjadi sumber penghasilannya saat ini. Betul Pak ya. Kemudian bagaimana Beni waktu itu, Pak Beni ini bisa memanfaatkan anaknya yang pulang liburan yang cukup lama. Anaknya kuliah di Jakarta ya Ben ya. Kemudian karena pandemi ini mau enggak mau tinggal di rumah dan kemudian hubungan mereka dipulihkan, diberkati, bahkan dari situ terjadi kolaborasi, kemudian bisa menghasilkan berkat yang luar biasa selama masa pandemi ini. Amin, iya kan? Dan saya juga percaya bahwa di sini kita punya guru-guru tunas Daud yang luar biasa. Mereka punya talenta-talenta yang mengajar, yang diberkati. Setiap dari kita itu paling tidak Tuhan berikan minim satu talenta. Ya, untuk kita bisa kelola, untuk kita bisa usahakan dengan rajin, untuk kemudian itu bisa menghasilkan menjadi berkat buat kita dan kemudian bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menggunakan berkat itu untuk disalurkan lewat Lumbung Yusuf, untuk kemudian bisa memberkati orang-orang yang lainnya juga. Pak Beni ini punya talenta yang cukup unik juga. Dia bisnisnya itu buat bumbu dapur gitu kan. Dan bisnisnya ini luar biasa gitu. Saat mungkin restoran tutup, hotel-hotel tutup, tapi permintaannya tetap tinggi. Entah gimana caranya, mungkin kita perlu belajar juga dari beliau. Tapi itu talenta yang unik yang kemudian dia kembangkan, dia usahakan dengan rajin dan Tuhan berkati. Pak Adi ini waktu datang kepada saya, dia bercerita masalahnya. Nanti saya akan sampaikan firman Tuhan sambil saya menceritakan apa yang terjadi dengan beliau. Dan itu, mari kita coba belajar, baik Bapak Ibu yang ada di rumah maupun kita yang di sini, bahwa kita tuh punya talenta yang Tuhan sudah berikan, yang kemudian untuk kita bisa usahakan, sehingga sekalipun masa berat seperti pandemi ini, pasti kita bisa lewati bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita baca firman Tuhan dulu yuk di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Di sana ada cerita mengenai minyak seorang janda. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama saya bacakan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Kalau dari satu ayat ini aja kita belajar, kita mengerti bahwa situasi yang dialami oleh ibu ini, seorang janda ini, hampir dari sebagian besar daripada kita mengalami dalam masa-masa pandemi ini. Awal-awal pandemi omset kita turun drastis, Pak Beni cerita drop sampai 90%. Kemudian ada mungkin penghasilan-penghasilan yang kita bawa pulang, dipotong. Karena kita tidak bisa kerja full begitu kan. Dan sepertinya juga dialami oleh janda ini. Suaminya yang merupakan sumbernya kemudian meninggal sehingga dia kehilangan penghasilan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan dia memiliki hutang dan kemudian anaknya mau diambil untuk jadi budak. Hal yang sama dialami oleh Pak Adi waktu itu.
Dia datang sekitar 2 tahun yang lalu ke tempat saya, dia datang ke Komsel, kemudian dia menceritakan permasalahannya. Kemudian saya bertanya sama dia waktu itu, apa saja yang kamu alami? Saya bangkrut Pak gitu kan. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan itu tolong saya. Mungkin tadi kesaksiannya kurang jelas. SPP anaknya berbulan-bulan belum dibayar waktu itu. Dia enggak bisa ngambil surat naik kelas ya, raportnya ya. Raportnya nggak bisa diambil karena SPP-nya belum dibayar. Dan dia berjuang setiap hari kerjaan apa aja yang bisa dia ambil untuk bisa menghidupi kebutuhan keluarganya. Tapi saya bilang sama dia, percayalah bahwa Tuhan itu tidak diam, tidak tidur. Dia pasti tolong kita. Kemudian kalau kita baca ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi begini, saya waktu baca firman Tuhan ini, waktu saya mendengar kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara yang amazing ini, saya mengerti bahwa sekalipun janda ini, dia berkata, saya tidak punya apa-apa. Padahal dia masih punya mungkin buli-buli berisi minyak yang sedikit. Yang menurut pemikirannya dia, sekalipun minyak ini saya jual, toh tidak akan cukup untuk melunasi hutang-hutangku. Apalah artinya begitu kan. Tapi Tuhan itu selalu bekerja dari apa yang kita miliki gitu loh. Pak Christian ini jago, manajerialnya luar biasa. Sales marketingnya diakui, banyak perusahaan-perusahaan besar mempekerjakan dia. Dia punya talenta yang saya nggak punya. Saya nggak bisa tuh jadi seperti beliau ini jago sales marketing, betul ya Pak ya. Saya nggak bisa seperti Pak Tarmono yang bisa ngajar guru sekolah minggu, bisa main musik yang luar biasa. Pak John, Pak Ronald yang ngajar di sekolah Tunas Daud. Saya nggak bisa seperti mereka. Kemudian bagaimana Benny dengan benih buat bumbu itu bisa menyelamatkan perekonomiannya. Bahkan dia bisa menabur untuk jadi berkat bagi orang lain. Dan Pak Adi ini waktu dia datang ke saya tanya sama dia, Pak, apa yang bisa kamu lakukan? Kurang lebih seperti yang apa Elisa tanyakan. Adi, kamu apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang biasa kamu lakukan, kemudian hasilnya luar biasa. Kemudian dia menjelaskan, saya ini jago membuat ramuan cat. Bukan ramuan jamu loh ya, ramuan cat gitu kan. Dia bisa bilang begini, saya bisa cat itu Pak, apapun itu, hasilnya itu kualitas premium, tapi harganya murah. Jadi bukan hasilnya nggak murahan, tapi biayanya murah begitu kan. Saya bilang sama dia, itu kesempatan yang baik yang kamu bisa lakukan Adi. Karena di Bali ini kalau kamu perhatikan, sepeda motor itu banyak banget. Dan orang Bali itu suka sekali modifikasi. Kamu lihat peluang yang besar di situ. Kamu setia dalam perkara yang kecil. Kalau kamu memang butuh bantuan, saya bilang, ayo kita kerjakan sama-sama. Saya bimbing kamu, saya tuntun kamu untuk kemudian paling enggak ada satu langkah kecil yang bisa dilakukan. Untuk kemudian talenta yang dia miliki, benih itu yang mungkin dianggap kecil, yang gak ada artinya. Kemudian dia bisa usahakan dan kemudian bisa menghasilkan gitu kan ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh di dalam ayat yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saya belajar, kita semua belajar, Bapak Ibu yang ada di rumah juga belajar bahwa sekalipun dalam masa susah, kita sudah melewati musim-musim dalam hidup ini, sekalipun itu berat, Tuhan itu pasti tetap tolong kita. Amin. Yang dilakukan oleh perempuan ini,
Yang pertama kali dia lakukan dalam masa-masa susah kehidupannya, dia tidak cari pinjaman ke tempat lain. Dia tidak cari jalan pintas untuk gali lubang, tutup lubang. Dia cari apa rencana Tuhan atas hidupnya. Dia mau tahu Tuhan, kalau aku ngalami seperti ini apa yang harus aku lakukan. Dia mencari seorang hamba Tuhan, kemudian dia bertemu dengan Elisa. Dia mempertanyakan dan dia butuh pertolongan. Adi datang ke komsel, kemudian ada anak-anak komsel Pak Christian minta tolong kepada gembalanya untuk minta bantuan gitu kan. Mari kita semua di sini, kita punya gembala-gembala komsel yang hebat yang dipakai sama Tuhan, yang diberikan hikmat, diberikan marifat. Kita punya pemimpin-pemimpin rohani yang bisa menuntun kita. Ayo dengan segala kerendahan hati, kita mungkin bisa bertanya, adakah ide yang bisa aku lakukan? Atau meminta mereka untuk bisa melihat talenta apa yang kita punya. Yang kemudian kita dibantu, kita dituntun, kita dimentorin, kemudian kita bisa lepas dari segala permasalahan apapun yang kita hadapi. Janda ini cuma punya minyak sedikit. Dan Tuhan bekerja melalui yang dianggap kecil itu untuk kemudian terjadi mujizat. Apa yang diperintahkan oleh Elisa dilakukan dengan tepat oleh janda ini. Bagi dia, untuk dia pergi minta bejana ke tetangganya, itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau pinjam mungkin dikasih, tapi dia udah gak ada uang. Dia gak ada bisa sesuatu, dia beli gak bisa, disuruh minjem juga enggak. Firman Tuhan dikatakan minta sama tetangga. Itu pasti usahanya bukan usaha yang mudah, betul ya. Dia berusaha setengah mati, dia bilang aku harus dapat sebanyak-banyaknya. Dan dia lakukan dengan rajin. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Mungkin dia baru dapat satu, dia bilang puji Tuhan, aku besok cari lagi. Aku sekarang segera ke tempat lain. Aku pergi minta pertolongan. Dia lakukan dengan setia perkara kecil. Dia lakukan dengan rajin. Dan akhirnya mungkin rumahnya itu penuh dengan bejana-bejana. Dan pada saat mungkin rumahnya penuh, dia mulai menuangkan minyak di dalam buli-buli itu. Kemudian terjadilah mujizat. Kita perlu berdoa, Pak Tarmono tadi mengatakan kita berharap 100% sama Tuhan. Kita beriman 100% sama Dia. Kita percaya, kita enggak berharap pada yang lainnya. Kita enggak berharap pada kekuatan manusia, pada saudara-saudara kita. Tapi kita total berserah kepada Tuhan. Dan dari benih yang ada, kalau kita kerjakan dengan rajin, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka benih itu akan menghasilkan buah yang lebat. Akan memberikan pertumbuhan kalau itu dikelola dengan baik. Kemudian menghasilkan buah yang lebat untuk dinikmati, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi dengan Pak Adi. Saya bilang sama dia, setia dalam perkara kecil di waktu itu dia bilang saya gak punya modal Pak. Saya tanya sama dia, saya ini suka warna hitam. Bisa enggak kamu cat motor saya warna hitam? Betul ya dia? Saya bilang, asal kamu enggak beli cat lagi, dari cat yang kamu punya, kalau kamu punya warna hitam, tolong catin sepeda motor saya. Nanti saya bayar biayanya, kemudian saya akan promosi ke teman-teman. Bahwa saya punya anak komsel yang punya talenta luar biasa, dan hasilnya luar biasa. Dan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dari satu sepeda motor yang dia kerjakan, kemudian saya sharing dengan teman-teman yang lain. Hari lepas hari berganti, dia dengan setiap perkara kecil, mungkin dari spare part yang kecil ya kan. Kemudian dia bisa terima kontrak dari Honda, betul? Untuk berapa biji? 400 biji ya. Dapat kontrak untuk ngecat 400 biji part sepeda motor dari Honda. Itu dimulai dari benih yang kecil, dikerjakan dengan rajin, tekun, setia dalam perkara kecil, kemudian dia melihat hasilnya. Bagaimana kemudian multiplikasi, bagaimana kemudian berkat-berkat itu mulai mengalir. Dan dia tidak pernah lupa, yang penting juga untuk apa? Mengembalikan persepuluhan. Kita juga senantiasa mengajari anak-anak komsel kita untuk senantiasa mengembalikan persepuluhan. Amazing Adi ini awal tahun ini, tahun 2020, dia WhatsApp ke saya, dia tanya, Pak, buah sulung itu apa? Dia belajar. Pada saat dia diberkati, dia belajar firman Tuhan lebih lagi. Saya bilang kamu harus pelayanan dan dia jadi asyir di gereja. Dan dia pelayanan. Luar biasa, kemudian dia tanya buah sulung itu seperti apa, kemudian saya ajari dia. Kalau hari ini dalam masa-masa pandemi, masa-masa susah seperti ini,
omsetnya bukannya berkurang, malah bertambah. Itu karena memang dia mengandalkan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, tangannya rajin. Amsal katakan tangan rajin itu yang menjadikan kaya. Gitu. Tuhan gak pernah menciptakan manusia miskin atau manusia kaya. Tapi firman Tuhan bilang kesempatan semua sama, tapi tangan yang rajin itu yang membuat kaya. Untuk orang itu bisa menikmati berkatnya. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan saudara kita Adi. Kemudian ayat yang terakhir daripada bacaan firman Tuhan kita, ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayar hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Luar biasa kan, dari benih yang kecil, yang gak dianggap sama sekali dari perempuan ini, Tuhan bisa buat multiplikasi sehingga hutangnya lunas. Adi bisa nabur, bisa memberikan buah sulung, kemudian dari lumbung Yusuf, bapak-bapak ibu-ibu yang diberkati, yang nabur buat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, mereka mendapatkan benih kembali yang mereka bisa kelola, betul ya Pak Kris ya. Kemudian mereka bisa mendapatkan hasil, mereka kemudian bisa kerjakan itu dengan rajin, mereka bisa menikmati buah-buahnya seperti itu. Itu yang Tuhan mau. Waktu saya baca firman Tuhan ini, saya mengerti, ya Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan nothing buat kita. Pasti ada di tangan kita untuk kita kerjakan. Selama kita serahkan itu dalam tangan Tuhan, talenta sekecil apapun, ide apapun yang Tuhan berikan begitu ya, dengan rajin kita kerjakan, kita usahakan, kemudian pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai, kita lakukan dengan tepat apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, kemudian terjadi multiplikasi, terjadi buah-buah yang lebat dalam kehidupan kita nikmati berkat itu. Anak-anaknya diberkati, uang sekolah bisa dibayar, bahkan dia bisa memberkati orang lain. Demikian pula dengan Benny, demikian pula Pak Ronald kan, ini pengantin baru, sekalipun masa pandemi tetap Tuhan cukupkan. Amin. Luar biasa. Pak John ini mau menikah tahun ini. Wah, Tuhan cukupkan dananya. Amin. Gak ada yang terlalu susah buat Tuhan. Kita percaya. Tuhan, ini talenta yang aku punya, ini benih yang aku punya, aku percaya kepadamu, aku mau ikut tuntunanmu, dan aku rajin mengerjakannya. Dan pasti buahnya kita nikmati. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, agar kita tetap mengandalkan Tuhan, rajin dan bekerja, dan Tuhan pasti akan memberkati kita semuanya. Sebagai ucapan syukur kita pada malam hari ini, kita menaikkan pujian kepada Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan segala puji. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah
terpujilah namamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia maupun di Indonesia seizin Tuhan. Tuhan, tolonglah Indonesia. Tolonglah presiden kami, wakil presiden kami, bahkan menteri-menterinya. Supaya mereka mampu bekerja dengan baik untuk pandemi ini maupun pemerintahan yang lain. Termasuk Bali kami serahkan juga pemerintahnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya juga bahwa setiap anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, Tuhan tolong. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong jeripayah mereka. Dan juga Tuhan pulihkan perekonomian mereka. Seperti anak-anak-Mu yang sudah bersaksi. Kami percaya Tuhan empunya berkat. Maka Tuhan yang mampu memulihkan semuanya. Kami mohon Tuhan Yesus. Dan juga kami memohon supaya Tuhan tutup bungkus kami semua. Anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Dari COVID-19, biarlah imun tubuh kami kuat. Virus ini tidak mampu menembus kami, Tuhan Yesus. Benar Tuhan, amin. Terima kasih, kami percaya Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Dan biarlah anak-anak-Mu Tuhan angkat dan orang bisa melihat bahwa anak Tuhan adalah orang yang diberkati oleh Allah. Amin. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat Komsel yang berada di rumah, mari kita angkat tangan sama-sama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saat ini kami percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kami ya Tuhan dalam setiap apapun juga yang kami lakukan dan kerjakan. Dengan rajin, dengan talenta yang kami punya ya Tuhan, kami percaya. Yang terpenting adalah kami senantiasa mengandalkan Engkau Yesus. Apapun permasalahan keuangan kami, kesehatan kami percaya dengan Engkau ya Tuhan. Semuanya akan sehat dan senantiasa terberkati. Terima kasih Bapa, hai dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, jemaat Komsel malam ini, terima kasih kami dari salah satu sektor wilayah timur sudah menyelesaikan ibadah Komsel malam ini. Kami percaya lewat ibadah Komsel akan senantiasa memberikan kami berkat, menyertai kami dalam setiap apa yang akan kami kerjakan seminggu ke depan. Terima kasih, sampai jumpa untuk Komsel minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7 firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara.